Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi kembali dalam program Memulai Hari Bersama Kristus. Senang sekali hari ini kita boleh berjumpa dengan saya Giri Tengker. Saya Oliver Tengker. Dan saya Indira Pardede. Kami percaya bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat segala anugerah-Mu. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu dan kami perlu Roh Kudus-Mu untuk memberikan kami hikmat, supaya kami mengerti akan arti firman-Mu di pagi hari ini. Terpujilah Engkau, Allah kami. Amin. Saudara, kita telah belajar bahwa nama Tuhan dalam Alkitab bukan hanya sekedar sebutan, tetapi mengungkapkan karakter dan sifatnya. Hari ini kita akan membahas salah satu nama yang sangat sakral, yaitu Yahweh. Amsal 18 ayat yang ke-10 berkata, "Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat." Itu sebabnya kita perlu mengenal lebih dalam siapa Tuhan yang kita sembah. Dan hari ini kita akan belajar tentang Yahweh, nama Tuhan yang dinyatakan sendiri olehnya kepada umatnya. Haleluya. Saudara yang terkasih, sebagai dasar ayat bacaan kita yang pertama, kita buka dalam Keluaran 3 ayat yang ke-14. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Aku telah mengutus Aku kepadamu." Di dalam ayat ini, Tuhan menyatakan namanya kepada Musa dengan sebutan Yahweh. Dalam bahasa Ibrani, kata ini berasal dari akar kata haya, yang berarti ada atau menjadi. Benar sekali. Nama ini begitu sakral bagi orang Israel, sampai-sampai mereka bahkan tidak berani mengucapkannya. Sebagai gantinya, mereka menggunakan kata Adonai, yang berarti Tuhan atau Tuan. Maka kalau saudara baca dalam Alkitab Perjanjian Lama khususnya, ketika ada kata Tuhan di mana semua hurufnya itu adalah huruf besar, T-U-H-A-N-nya semua huruf besar, itu diterjemahkan dari kata Yahweh. Sedangkan kalau hanya huruf T-nya saja kecil, itu diterjemahkan dari kata Adonai. Nama Yahweh ini mengungkapkan beberapa hal luar biasa tentang siapa Tuhan kita. Mari kita pelajari bersama. 1. Yahweh adalah Allah yang kekal. Ketika Tuhan berkata kepada Musa, "Aku adalah Aku," itu berarti bahwa Dia adalah Tuhan yang kekal. Dia tidak diciptakan dan tidak berubah. Itu sebabnya Wahyu 1 ayat 8 berkata, "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa." Saudara, dunia terus berubah. Keadaan bisa naik turun. Tetapi Tuhan kita tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Itu sebabnya kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus. Ketika segala sesuatu berubah, kita bisa tetap tenang karena Yahweh, Tuhan kita, tidak pernah berubah. Yang kedua, Yahweh adalah Allah yang berdaulat. Ketika Musa dipanggil untuk membebaskan bangsa Israel, ia merasa tidak mampu. Tetapi Tuhan tidak menjelaskan rencananya secara rinci. Dia hanya berkata, "Aku adalah Aku." Apa artinya? Tuhan ingin Musa percaya bahwa Dia berdaulat
penuh atas segalanya. Kita mungkin tidak selalu mengerti rencana Tuhan, tetapi kita bisa percaya bahwa Dia tetap memegang kendali. Jadi ketika kita tidak tahu jalan di depan, percaya saja kepada Yahweh Tuhan kita yang sudah ada di masa depan. Dia yang pernah membelah lautan, Dia yang pernah menenangkan badai, Dia Allah yang pernah membimbing bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Dia yang pernah menunjukkan berbagai mujizat. Dia yang pernah menunjukkan berbagai kutuk untuk orang-orang yang menghalangi orang-orang pilihannya. Dia adalah Tuhan yang kita sembah, yang tidak pernah gagal dalam setiap rencananya. Yang ketiga, Yahweh adalah Allah yang setia pada janjinya. Nama Yahweh sering digunakan dalam Perjanjian Lama ketika Tuhan mengingatkan umatnya tentang janji-janjinya. Mazmur 105 ayat 8 berkata, Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Saudara, mungkin ada janji Tuhan yang belum kita lihat digenapi dalam kehidupan kita sekarang. Tetapi ingat, Yahweh tidak pernah lupa dan tidak pernah lalai menepati janjinya. Kalau Dia, Tuhan, sudah berjanji, jangan pernah ragu. Walaupun mungkin kita belum melihatnya, tetapi satu kepastian bahwa hal itu pasti digenapi. Yang keempat, Yahweh adalah Allah yang dekat dengan umatnya. Meskipun Yahweh adalah Allah yang kekal dan berdaulat, Dia juga adalah Allah yang dekat dengan umatnya. Mazmur 34 ayat 18. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara, kalau saat ini Anda merasa sendirian menghadapi tantangan dalam kehidupan ini atau terbeban hari ini, saudara mungkin ada dalam situasi yang tidak mengenakan dan saudara mungkin merasa menghadapi semuanya itu sendirian. Tetapi Tuhan, Yahweh itu tidak pernah jauh. Dia selalu ada di sisi kita, bahkan dalam setiap kesulitan yang kita alami. Kita tidak perlu mencari Tuhan jauh-jauh, karena Tuhan Yahweh itu selalu dekat dengan kita. Kesimpulannya adalah, Jadi, saudara-saudara, hari ini kita telah belajar bahwa Yahweh adalah Allah yang kekal, berdaulat, setia, dan selalu dekat dengan kita. amin. Kalau kita ingin menjalani hari ini dengan kekuatan yang baru, ingatlah bahwa Tuhan tetap sama, tetap memegang kendali, tetap setia pada janjinya, dan tetap ada di sisi kita. Jadi, mari kita jalani hari ini dengan iman, pengharapan, dan kepercayaan penuh kepada Yahweh. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajar kami untuk selalu percaya bahwa Engkau sanggup mengendalikan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Karena Engkau Allah yang terus memimpin kami untuk meraih setiap janji-janji-Mu. Berkatilah suami kami, istri kami, anak-anak kami, bahkan seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa kami. Haleluya. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas dan jangan lupa untuk selalu memulai hari bersama Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.